pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita dibangunkan oleh kasih setianya. Hari yang baru adalah merupakan anugerah kesempatan untuk kita melangkah bersama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya, untuk meneguhkan kita di awal hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Engkau telah bangunkan kami dengan penuh sukacita, dengan segar bugar. Terima kasih Tuhan, kami akan beraktivitas melakukan pekerjaan kami sebagaimana biasanya, tapi kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu berkatilah acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Berkati semua jemaat Tuhan yang ikut mendengarkannya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Nats renungan buat kita hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei 2026, diambil dari Titus pasal 2 ayat 7 dan 8. Demikianlah dikatakan di sana. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Sandok pajogjong dirim tiruan dia ka ulaon na dengan polin di pangajarion marhato manon naik tikos podai so tersual asa maila namangaloi asa sodapot narua sidohononna maralohon hita. Demikian saudara-saudara, renungan hari ini ialah nasihat yang disampaikan Paulus dalam suratnya kepada Titus, supaya Titus menjadi teladan bagi orang lain, bukan dalam hal berbuat salah atau tidak berbuat salah atau berbuat dosa, tapi menjadi teladan dalam perbuatan baiknya. Nasihat ini diberikan Paulus kepada Titus, mengingat Titus sebagai seorang yang muda, tetapi dia harus berhadapan dengan banyaknya tawaran dan godaan yang ada di sekelilingnya. Dan sebagai seorang pemuda, Titus mengemban satu tugas pelayanan yang cukup berat, sekaligus penting dan strategis. Dia harus melayani semua orang, baik itu orang tua maupun orang muda, suami, istri, dan siapa saja dalam lingkungannya. Dalam mengemban tugas dalam pelayanan itu, Titus harus memperbaiki semua anggota jemaat tanpa kecuali, sesuai dengan keberadaannya masing-masing. Karena kondisi masyarakat pada saat itu berbagai macam kondisinya. Titus tidak boleh hanya mengandalkan mulutnya dan boleh holak kata, tetapi menuntun mereka dengan cara hidup yang benar dan baik. Inilah pola pelayanan yang harus dilakukan Titus menurut Paulus, agar mengutamakan pelayanan non-mulut, memperkecil kata-kata, memperkecil ucapan, tetapi memperbanyak perbuatan atau contoh-contoh, sikap dan perilaku hidup yang nyata dan dapat ditiru, dicontoh oleh seluruh umat Tuhan yang ada di sekelilingnya. Menjadi teladan artinya ada sesuatu yang harus ditiru, dicontoh tentang hal-hal yang baik. Tanpa teladan, maka seseorang akan meruntuhkan apa yang dia bangun dengan tangannya. Maksud menjadi teladan, walau Titus yang masih muda, ia dituntut menjadi seorang hamba Tuhan yang matang, dewasa dalam sikap maupun karakter. Artinya dia bukan hanya sekedar melayani, mengajar, dan memberitakan Injil begitu saja, tetapi terutama dia harus menjelaskan dan memberikan contoh yang baik dan benar dalam kehidupan nyata, sehingga mudah diterima oleh orang-orang sekitarnya. Titus tidak harus mengajar tentang apa yang harus dilakukan, melakukan apa yang diajarkan. Apa yang dia beritakan dan kabarkan adalah apa yang dia praktekkan dalam hidupnya. Jadi harus sesuai dengan kata dan perbuatan. Dia melakukan apa yang diajarkan dan mengajarkan apa yang dia lakukan. Titus harus memberi contoh tentang apa yang dia beritakan dan ajarkan kepada jemaat, di mana dia pergi dan berada, dan kepada siapapun.
Kembali kita kepada ayat 7 tadi. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dari ayat ini ada dua sikap yang menjadi teladan fundamental yang harus dimiliki Paulus. Yang harus dimiliki oleh Titus sesuai dengan keinginan Paulus. Yaitu pertama, Titus hendaknya jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajarannya. Itu di ayat 7b tadi. Pengajaran yang menunjukkan pelayanan Titus kepada jemaat. Titus sebagai salah seorang hamba Tuhan tentu harus memberikan pengajaran yang baik kepada jemaat yang dilayaninya. Titus menjadi teladan melalui pengajaran yang disampaikan dalam pengajaran yang jujur. Apa yang diajarkan oleh Titus harus juga dilakukan oleh Titus. Misalnya pengajaran firman Tuhan, yaitu tentang kita harus menjadi teladan dalam rumah tangga misalnya. Dalam lingkungan komunitas kita, baik itu di lingkungan pekerjaan kita maupun di lingkungan komunitas lainnya. Jangan kita berkata, jangan berbohong sementara kita masih juga berbohong. Inilah pengajaran yang sungguh-sungguh serius dan tegas yang dapat dilihat oleh lingkungan kita. Dengan memberi contoh perilaku yang baik menjadi teladan, maka kita sebagai keluarga, jemaat Kristen, sekaligus sebagai hamba Tuhan, maka kita mengajarkan atau memberitakan Injil Kristus melalui perbuatan-perbuatan. Tentu menjadi teladan dan tidak hanya perkataan, tetapi lebih melalui bahasa nonverbal, aksi yang paling penting. Yang kedua, Paulus juga ingin agar Titus selalu tidak bercela dalam pemberitaan. Dalam ayat 8 tadinya. Pemberitaan di sini menunjukkan pelayanan keluar jemaat, yaitu memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Kristus. Ini juga berlaku untuk kita. Kita tidak hanya memberitakan atau contoh dalam lingkungan rumah tangga kita, tetapi dalam lingkungan tempat tinggal kita. Pemberitaan yang dilakukan haruslah pemberitaan yang sehat, yang berdasarkan kepada firman Tuhan dan ajaran-ajaran yang benar. Fokus pemberitaan haruslah terletak pada Injil itu sendiri, yaitu kasih kepada Allah sesuai dengan pengorbanan Kristus. Bukan fokus kepada sang pemberita Injil ataupun hal-hal lainnya. Paulus mengharapkan agar dalam memberitakan Injil, Titus tidak bercelah dalam pemberitaan tersebut, tidak menjadi bahan omongan orang. Tidak bercela ini dapat berarti bahwa apa yang diberitakan oleh Titus memang benar-benar kebenaran dan tidak ada satupun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita semua diminta untuk berbuat baik kepada siapapun. Kita harus mencerminkan sebagai hamba Allah, baik di lingkungan tempat tinggal. Jangan sampai kendur, berbuat baik berlindung di balik pembenaran diri sendiri. Kita juga diminta untuk menjadikan diri kita sebagai teladan, yaitu tetap melakukan kebaikan. Ketika ada orang lain yang coba memancing kita untuk tidak setia pada perbuatan baik, maka firman Tuhan hari ini menjadikan sebuah pengingat bagi kita untuk kembali menguasai diri. Mari kita lawan segala kejahatan dan pengajaran yang salah. Kita tetap setia pada dan teladan. Dan ingat, Tuhan akan berdiri bersama kita, membela kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar renungan pagi hari ini. Bagaimana Paulus menginginkan Titus menjadi teladan. Renungan hari ini mencoba menasihati kami melalui renungan dari Paulus kepada Titus. Melalui kehidupan Titus menjadi teladan bagi orang lain. Begitu juga kami bisa seperti Titus menjadi teladan-teladan melalui perbuatan kami yang jujur itu. Tuhan berkati jemaat kami yang mengikuti acara hari ini. Berkati jemaat HKBP Rosok Surabaya Selatan. Berkati juga jemaat Tuhan yang sedang bergumul, baik tentang kesehatan, ekonomi, dan banyak hal ya Tuhan yang dipergumulkan oleh jemaat Tuhan. Berkati juga bangsa kami, berkati bangsa-bangsa yang sedang bertikai. Dan hanya kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini melalui doa Bapa kami. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Horas.